Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang uji multikoliniaritas dengan menggunakan SPSS dengan judul Analisis Bunga Kredit Modal Kerja Tingkat Inflasi terhadap Kredit Modal Kerja dengan jumlah data 75 orang, kemudian variabel dependennya Y, kredit modal kerja, variabel independen X1 bunga kredit modal kerja, variabel independen X2-nya tingkat inflasi. Selanjutnya langsung saja kita buka SPSS. Kita masukkan variabel Y, X1, X2, kemudian di sini kita masukkan keterangannya Y kredit modal kerja. X1-nya bunga kredit modal kerja. X2-nya tingkat inflasi. Kemudian di bagian sininya kita tekan yang scale semuanya. Selanjutnya kita beralih ke data view, buka data yang tadi, kemudian kita langsung saja blok dan copy. Kita Ctrl V. Kalau sudah muncul data seperti ini, selanjutnya kita tekan menu Analyze. Pilih yang Regression, Linear. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya ke bagian di sini, Dependent. X1-nya ke Independent. X2-nya ke dependent juga. Kemudian di sini kita tekan statistik. Kita centang kolom collinearity, diagnostik, kemudian continue. Selanjutnya kita tekan OK. Kalau sudah muncul data seperti ini, kita cari yang bagian coefficient, kemudian kita langsung saja copy. Kita pindahkan ke dokumen. Nah, di sini yang bunga kredit modal kerjanya sebesar 1,922, tingkat inflasinya 1,922. Jadi kesimpulannya di sini dari data hasil SPSS yang tadi, semuanya lebih kecil dari 10 sehingga tidak ada masalah multikoliniaritas. Kita masuk ke uji heteroskedastisitas dengan uji scatterplot dengan menggunakan SPSS. Pertama di sini kita tulis Y, kemudian X1, X2, pada bagian label kita tulis keterangannya Y kredit modal kerja. X1 bunga kredit modal kerja. Kemudian X2 tingkat inflasi. Nah, di bagian sini kita tulis file semuanya. Kemudian kita buka data variabel, terus data mentah,
Kita copy dari sini sampai bawah. Kemudian langsung saja di sini kita tekan Ctrl V. Kemudian kita pilih menu Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan semua variabel variabel Y, kita masukkan ke bagian dependent, X1 bagian independence, X2 independence. Kemudian klik plot, masukkan yang ini ke variabel Y, kemudian yang ini kita masukkan ke variabel X, kemudian kita tekan continue. Oke. Kalau sudah muncul data seperti ini, kita pindahkan ke dokumen. Kalau datanya seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas pada analisis bunga kredit modal kerja, tingkat inflasi terhadap kredit modal kerja. Selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan metode Darwin. Nah, di sini kan seperti metode-metode sebelumnya, kita masukkan data variabel terikat dan variabel bebas. Nah, di bagian label tersebut kita tulis semua keterangannya seperti ini. Kemudian di bagian measure kita tulis semuanya scale. Selanjutnya di data view kita masukkan semua data dari data kita di Excel. Kemudian di sini ada menu Analyze, kita tekan, pilih Regression, kemudian Linear. Kalau datanya sudah kita masukkan di bagian Independent, di sini kan klik statistik, kemudian bagian sini kita centang, tekan Continue, kemudian OK. Kalau sudah muncul data seperti ini, selanjutnya kita pilih model summary, kemudian kita copy, kita masukkan ke dokumen. Dari hasil output diketahui bahwa nilai D sebesar 0,405, sedangkan pada tabel Darwin-Watson diperoleh nilai DL 1,5709 dan DU sama dengan 1,6802, maka DL lebih besar dari D dan kurang dari DU, maka tidak ada kesimpulan. Kita masuk ke uji yang keempat, yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode probability plots. Di sini di bagian variabel view kita masukkan semua variabel terikat dan variabel bebas, dan di bagian labelnya ini kita tulis semua keterangannya. Kemudian di sini kita tulis semuanya scale. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, di sini kan data-datanya sudah kita copy. Jadi kita tekan di sini Analyze, Regression, kemudian Linear. Selanjutnya di sini kan data variabel bebas dan variabel terikat itu sudah kita pindahkan ke dependent dan independent. Kemudian di sini kita ketik plots, kemudian
pada pilihan normal probability. Nah, di bagian sini kita klik centang, continue, kemudian OK. Kalau data sudah muncul seperti ini, kemudian kita copy yang bagian ini, kita masukkan ke dokumen. Kalau datanya seperti ini, itu artinya dapat kita ketahui bahwa data tersebut tidak dikatakan terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu cara mengatasi gejala pada uji asumsi klasik. Di mana di uji asumsi klasik ini ada uji multikolinearitas. Uji itu akan benar atau uji itu akan baik apabila tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedositas, tidak terjadi autokorelasi, dan di uji normalitas itu data harus berdistribusi normal. Dan untuk mengatasi gejala asumsi klasik, yaitu yang pertama dengan cara transformasi semilog atau mentransformasikan salah satu data variabel, dan yang kedua transformasi double log, yaitu mentransformasikan semua variabel. Sekarang kita akan mempraktikkan di SPSS. Seperti biasa, kita masukkan semua variabel terikat maupun variabel bebas di variabel view. Kemudian labelnya kita beri keterangan, dan di measure-nya kita klik sphere. Selanjutnya kita beralih ke data view, kita copy paste data yang di Excel ke SPSS. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, regression, linear, dan kita masukkan variabel terikat yaitu minat nasabah ke kolom dependent, dan semua variabel bebasnya ke kolom independen. Selanjutnya kita klik statistik, centang collinearity diagnostic dan Darwin-Watson, klik continue, kemudian di plot kita klik normal probability plot dan continue. Di save juga kita tekan unstandarized untuk menghasilkan residual 1, kemudian klik continue dan OK. Selanjutnya muncul data residual 1. Selanjutnya kita klik transport, compute variable. Selanjutnya kita akan membuat variabel terikatnya menjadi ln. Kemudian kita masukkan variabel y-nya, dan klik OK. Dan muncul Y pada data view-nya. Begitu juga dengan X1, X2, dan X3-nya. X1 kita masukkan, dan klik OK. Kemudian X2-nya juga kita transfer compute variable. Target variabelnya kita rubah dengan angka X2. Kemudian di ln-nya kita masukkan variabel kedua dan klik OK. Dan yang terakhir X3. Compute variabel dan klik X3. Kita masukkan X3 dan klik OK. Maka muncul data seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil, atau kita akan melakukan uji apakah ada gejala atau tidak menggunakan transformasi semilog. Kita tekan analyze, regression, linear,
kita menggunakan semilog, berarti kita akan memasukkan variabel independennya, yaitu x1 ln, x2 ln, x3 ln ini ke independen, dan y-nya seperti biasa minat nasabah. Kita masukkan semua, kemudian klik statistik, collinearity diagnostic, Darwin-Watson, continue, kemudian di plotnya juga kita masukkan S-receipt ke Y, dan kita tekan normal probability plot, klik continue, kemudian di step-nya kita klik unstandarized, dan continue, dan oke. Maka muncul data seperti ini. Sekarang kita bandingkan data yang di SPSS dengan data yang kita miliki di dokumen. Apakah ada gejalanya atau tidak? Tapi karena kita sudah melakukan uji seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan memang sudah tidak ada masalah pada uji ini, pada judul penelitian pengaruh pelayanan, produk tabungan, dan bagi hasil, karena semuanya tidak ada masalah, tapi kita mempraktikkan bagaimana caranya apabila data kita memiliki gejala. Sekarang kita membandingkan. Ini data yang ada di dokumen, kita bandingkan dengan data yang di SPSS. Selanjutnya kita buka data yang di SPSS. Kita perhatikan koefisiennya. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita perhatikan bahwa nilai VIF semuanya berada di bawah 10. Itu berarti bahwa uji multikolinearitas ini atau menggunakan metode VIF ini tidak ada gejalanya. Selanjutnya yang kedua, yaitu uji heteroskedasitas menggunakan uji scatter plot. Kita lihat gambar di SPSS seperti gambar. Nah, ini menandakan titik-titik yang menyebar luas, berarti tidak ada gejala pada uji heteroskedasitas. Kemudian yang ketiga, uji autokorelasi. Kita lihat tabel model summary yang sudah kita lakukan di SPSS. Model summary-nya 1,648. Dan di dokumen ini yaitu 1,644. Itu berarti bahwa DL kurang dari D dan D kurang dari DU. Maka tidak ada gejala pada uji autokorelasi. Dan yang terakhir yaitu uji normalitas. Kita perhatikan di dokumen ini tidak ada gejala. Dan kita lihat kembali di SPSS. Kita lihat. Nah, dengan gambar yang sama berarti kita ketahui bahwa titik-titik ini menyebar sesuai dengan garis diagonal. Berarti tidak ada gejala pada uji normalitas.